Salam sehat bersama saya, Dr. Fadan Manturan. Pada saat ini kita akan bicara tentang diet susu. Pernah lihat diet susu, teman-teman? Ya, diet susu itu diet yang salah satu dari makanannya yang dikonsumsi adalah susu, tapi nanti disebut sebagai makanan pengganti. Gimana ceritanya? Yuk, kita simak videonya. Tapi sebelum mulai, izinkan saya mengucapkan salam untuk Anda. Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu, shalom haleluya, besem yesus masyah, salam kebajikan, rahayu. Sekitar 20-an tahun yang lalu lebih, hampir 30 tahun yang lalu, saya masih ingat di Amerika itu ada fenomena menggunakan namanya meal replacement. Meal replacement artinya mengganti makanan. Jadi seandainya Anda mengkonsumsi makanan 3 kali sehari, maka 1 dari 3 atau 2 dari 3 makanan itu diganti dengan susu, produk susu. Bisa berupa susu dari hewan atau susu dari tumbuhan, khususnya keledai, maksud saya kedelai. Tapi karena menggunakan bahasa marketing, maka dibilangnya bukan susu tapi disebut meal replacement. Dan untuk punya kesan meningkatkan kualitas dari produk, maka diperkaya dengan vitamin dan mineral. Maka nanti dipersepsikan yang dikonsumsi adalah makanan lengkap berupa karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, ini menjadi sangat marak dan sebetulnya punya satu nilai kebenaran ketika orang menggunakan metode ini. Kenapa? Karena ketika orang mengkonsumsi makanan pengganti yang adalah susu tadi, maka secara alamiah, secara otomatis dia sedang mengurangi volume makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan kebetulan kalau orang minum susu, artinya minum air dengan volume yang cukup banyak, maka per gelas atau per saji makanan itu memang jumlah kalori yang masuk sedikit, tapi karena airnya banyak, perut menjadi relatif lebih kenyang. Apalagi kalau makanan itu lemaknya cukup banyak, ya, jadi bisa membantu ikut mengenyangkan perut. Kebayang kalau Anda makan 3 kali sehari, misalnya pagi makan, siang makan, kemudian malam itu diganti dengan 1 diet susu. Saya sebutnya susu ya, karena pasti bahan bakunya susu. Untuk kemudian sekarang sih mungkin udah ada yang menggunakan bahan baku kacang-kacangan ya, maksudnya kacang beneran. Nah, tapi diet susu ini artinya ketika Anda minum, maka secara alami Anda mengurangi berat badan, apalagi biasanya disertai dengan tambahan ide diet, yaitu dengan mengurangi makanan yang berlemak, mengurangi makanan yang digoreng, apalagi gorengan tepung, kemudian menambah buah-buahan. Jadi memberikan kesan program itu adalah sesuatu yang baik. Pada beberapa kasus yang lebih ekstrim karena ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat, maka diet susu ini menggunakan metode 1 kali makan berat dan 2 kali minum susu, ya, makanan pengganti. Saya tetap bilangnya susu. Nah, jadi susu apapun itu, tapi nanti ditulisnya meal replacement. Ya, tentu saja secara alamiah jika Anda melakukan program seperti ini, terjadi namanya pengurangan kalori, maka yang terjadi adalah berat badan bisa turun. Nah, ketika berat badan turun, apakah berat badan itu murni merupakan lemak yang hilang? Belum tentu. Kenapa? Karena biasanya yang hilang bukan hanya berat badan atau lemak, tapi juga merupakan massa otot yang membuat metabolisme jadi turun. Dan kedua, biasanya ada perubahan pola konsumsi makan di mana mengurangi karbohidrat, khususnya mengurangi gula. Dengan mengurangi gula dan kemudian mengurangi makanan, maka orang akan merasa lebih segar, lebih fresh, kemudian bisa punya energi yang lebih tinggi, rasa percaya diri yang lebih bagus. Tapi ada tapinya. Ketika Anda menggunakan metode seperti ini, artinya sistem yang membuat berat badan Anda turun harus diteruskan. Sebab ketika Anda sudah tidak melakukan program ini, berat badan Anda bisa kembali ke berat semula, bahkan lebih berat daripada yang sebelumnya. Itu sebabnya banyak orang yang menggunakan diet susu seperti ini, banyak yang berat badannya naik lagi. Mungkin Anda salah satunya. Jadi Anda diminta untuk menggunakan produk tertentu dengan pola makan yang diajarkan, kemudian nanti setelah itu berat badan Anda turun, kemudian Anda merasa baik-baik saja, kemudian Anda tidak lagi menggunakan produk susu tersebut, maka berat badan Anda bisa naik kembali. Pernah begitu nggak?
Kalau pernah ya memang demikian, karena berat badan Anda turun itu karena kebutuhan kalori tubuh Anda itu sudah diturunkan dan sudah di situ setnya. Begitu Anda copot produk susunya, Anda kembali makan normal, ya berat badan Anda kembali. Ya, nah kemudian apakah harus produk susu dari merek tertentu? Coba aja dites. Saya sih berpikir bahwa semua susu bisa dipakai. Bahkan susu itu sendiri sebetulnya walaupun ada maksud tertentu, tapi bahan dasarnya sama semua. Cuma nanti ada perubahan sedikit-sedikit saja. Misalnya ada yang untuk mengurangi laktose, ada untuk mengurangi lemak pada ibu hamil atau susu skim. Tapi pada dasarnya susu. Jadi misalnya Anda ingin menggunakan diet susu, Anda bisa pakai susu apa aja tuh, gitu. Secara umum ya, pakai susu apa aja, nggak harus susu dari merek tertentu, ya. Jadi dengan demikian diet susunya bisa jadi tidak perlu mahal-mahal, karena beberapa produk tanda kutip diet susu tadi itu harganya satu botol fantastis, bisa ratusan ribu rupiah, bahkan ada yang menjual paketnya sampai jutaan bahkan belasan juta rupiah, sementara basicnya adalah susu. Nah, jika Anda ingin mencoba diet susu, saya sarankan adalah itu hanya untuk alat bantu mengubah pola hidup Anda, ya. Dan kemudian nanti setelah berubah, tetap olahraganya harus dikerjakan dan makan sehatnya harus dikerjakan. Bukan ketika Anda berat badan sudah turun, Anda bisa makan seenak-enaknya. Nggak bisa, harus kembali. Nah, seandainya Anda toh ingin menggunakan produk susu, Anda bisa memilih produk susu yang pertama kurang lemak, ya, dan atau Anda menggunakan produk yang mungkin sudah dipilih, misalnya susu skim saja atau whey protein saja, silakan. Ada beberapa produk yang memang bagus untuk menjadi alat bantu Anda, tapi sekali lagi jangan terlalu tergantung pada produk diet susu ini. Ya, ini adalah menjadi alat bantu untuk memenuhi kebutuhan Anda akan protein lah mungkin, ya. Tapi bukan kemudian ketika Anda lepas produknya, kemudian Anda makan kembali seperti biasa, Anda berharap baik-baik saja, nggak bisa. Biasanya kalau Anda menggunakan produk susu ini akan menjadi kebutuhan seumur hidup untuk mempertahankan kalori rendah. Jadi sekali lagi, pikirkan baik-baik ketika Anda menggunakan produk susu. Saya tidak menentang atau bukan juga terlalu merekomendasikan. Saya sendiri menggunakan produk susu, khususnya whey protein, untuk membantu suplai protein ke dalam tubuh saya. Dan saya bukan yang mengurangi makanan hanya untuk menggunakan produk ini. Tidak, saya justru menambah porsi makanan saya dengan menggunakan produk susu ini, khususnya whey protein. Untuk rasa, saya sih menyarankan kalau bisa rasanya itu cari yang netral saja, plain, ya, sehingga nanti Anda bisa tambahkan pemanis alami, dan atau jika Anda ingin punya aroma rasa yang asli, sebaiknya menggunakan produk coklat, ya, coklat bubuk yang asli. Nanti menggunakan pemanis mungkin nano sweetener, atau Anda boleh tambahkan pemanis yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan satu lagi, produk diet susu ini akan mendapatkan hasil yang baik kalau Anda menjalankan pola hidup sehat. Saya minta minimal jalan kaki 6 hari dalam seminggu, ya. Hari ke-7 Anda beristirahat, dan akan lebih baik kalau Anda tambahkan latihan beban. Saya minta Anda makan buah 3 kali sehari, misalnya pagi, siang, malam. Misalnya malam Anda yang mengganti produk makanan dengan produk susu, tetap buahnya harus masuk. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu.